Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Saya Better Jusin Gule. Pada malam hari ini saya akan membuat video animasi dengan judul materi uji test independen, uji main white Whitney, dan uji chi-square di mata kuliah biostatistik dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon SKM MKes. Pertama, uji t-test independen. Langkahnya yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0, H0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Untuk hipotesis alternatif H1, ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Kemudian untuk yang selanjutnya, menghitung rata-rata dan standar deviasi. Hitung rata-rata, min, dan standar deviasi masing-masing kelompok. Kemudian menghitung nilai T. Rumus untuk menghitung nilai T bervariasi bergantung pada apakah varians kedua kelompok diasumsikan sama atau berbeda. Kemudian menentukan derajat kebebasan atau DF. Kemudian menentukan nilai kritis dan p-value. Dan F membuat keputusan apakah itu ditolak atau melebihi nilai kritis. Ini untuk uji t-test independen itu menggunakan rumus seperti ini. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 SP kuadrat 1 per N1 ditambah 1 per N2. X bar 1, X bar 2 rata-rata sampel 1 dan 2, N1 dan N2. Jumlah sampel pada kelompok 1 dan 2. SP2 varians gabungan, bullet varians, dihitung dengan SP kuadrat N1 dikurang 1, S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1, S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. S12 dan S22 varians sampel dihitung dari standar deviasi. Dan jika varians tidak sama, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2, kemudian per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. X bar 1 rata-ratanya, kemudian variansnya, kemudian varians adalah kuadrat dari standar deviasi. N1 N2 jumlah anggota sampel dan dari kelompok 1 dan 2. Ini adalah rumus untuk menghitung DF-nya. Kemudian uji t-test independen ini sudah tadi saya bahas. Selanjutnya uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari dua sampel yang independen. U sama dengan N1 N2 ditambah N tambah 1 per 2 dikurang R, di mana U-nya itu nilai statistik Mann-Whitney U, N1 nya jumlah sampel pada kelompok 1, demikian juga N2 jumlah sampel pada kelompok 2, N jumlah sampel dalam kelompok yang rankingnya dijumlahkan bisa N1 atau N2 tergantung pada pakai R1 atau R2. R jumlah ranking dari kelompok yang dipilih, misalnya R1 atau R2. N tambah 1 per 2 jumlah ranking minimum yang mungkin didapat oleh kelompok tersebut. Kemudian N1, N2 produk dari jumlah sampel kedua kelompok, jumlah total pasangan yang bisa dibandingkan. Dan uji chi-square. Uji beda proporsi dikenal juga dengan nama uji chi-square atau uji hubungan antara dua variabel, yakni variabel kategorik dengan variabel kategorik. Dua atau lebih nilai proporsi yang akan diuji tersebut apakah sama atau berbeda signifikan secara statistik. Rumus umum uji chi-square X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. X kuadrat nilai chi-square hitung, OI frekuensi yang diamati, EI frekuensi yang diharapkan, dan sigma penjumlahan seluruh kategori data. Kemudian jenis-jenis uji square chi-square. Uji chi-square goodness of fit
goodness of fit, mengukur apakah distribusi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kemudian uji C-square independen, melihat apakah dua variabel kategorikal saling bebas atau tidak. Dan uji K proporsi digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu kejadian sama di lebih dari dua kelompok populasi. Ini rumusnya X kuadrat sama dengan yang fisik, maka I sama dengan 1 OI dikurang EI kuadrat per EI, di mana OI nya banyak kasus yang mati, EI banyak kasus yang diharapkan. EI pangkat K sama dengan 1 penjumlahan semua kategori. Teman, kita masuk pada kasus pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik antara dua kelompok pasien hipertensi yang diberi dua jenis obat berbeda, yaitu obat A dan obat B. Sebanyak 20 pasien dibagi secara acak menjadi dua kelompok, masing-masing terdiri dari 10 pasien. Setelah 1 bulan pengobatan, tekanan darah sistolik dari masing-masing pasien diukur. Rata-rata dan standar deviasi tekanan darah sistolik kelompok obat A rata-rata 135 mmHg, standar deviasinya 10 mmHg. Kelompok B rata-rata 125, standar deviasinya 8 mmHg. Pertanyaannya, berdasarkan hasil tersebut, jika peneliti melakukan uji tes independen dengan nilai alfa 0,5 dan diperoleh P-nya 0,03. Jadi kesimpulan dari data ini, jawabannya adalah C. Terdapat perbedaan yang signifikan antara obat A dan obat B. Itu karena uji tes independen digunakan untuk memberikan dua rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Dalam hal ini kelompok pasien yang diberi obat A dan obat B. Nilai P sama dengan 0,03 kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka hasilnya signifikan secara statistik. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, namun tidak disebutkan arah perbedaan secara inferensial dari uji tersebut. Walaupun secara deskriptif obat B lebih rendah rata-ratanya. Kemudian kasus kedua, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres antara siswa yang mengikuti kelas mindfulness dan siswa yang tidak mengikutinya. Skor stres diperoleh dari 10 siswa kelompok mindfulness 32435 dan non mindfulness 67568. Karena data tidak berdistribusi normal, digunakan uji Mann-Whitney U. Ketahui alfanya 0,05 karena dua arah, dan tabelnya sama dengan 2 untuk N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 5. Pertanyaannya adalah kesimpulan dari uji yang apa kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil uji. Masuk pada pembahasannya. Langkah 1, menggabungkan semua data dan diberi ranking. Kita gabungkan dan kita beri ranking. Kemudian menghitung ranking kelompok mindfulness R1, 1 ditambah 2.5, 2.5 ditambah 24 ditambah 5,5, hasilnya 15.5. Langkah 3, menggunakan rumus yang tadi. U1 sama dengan N1 N2 ditambah N1 N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. Masukkan saja angka-angka yang dari tabel tadi, tabel bantunya, hasilnya 24.5. Hitung nilai U-nya, N1 kali N2 dikurang U1, 25 dikurang 24.5 sama 0,5. Ambil nilai terkecil U, yaitu 0,5. Lalu kita bandingkan dengan U table. U hitung sama dengan 0,5, U table sama dengan 2. Untuk N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 5, alfa 0,05, 2 arah. Karena U hitung besar dari U table, maka H0 ditolak, ada perbedaan signifikan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Bagian B. Kemudian kasus ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis minuman yang dikonsumsi saat belajar, kopi atau tes, dengan kategori hasil ujian lulus atau tidak lulus pada 40 mahasiswa. Berikut datanya. Ini adalah datanya. Gunakan uji C-square
alfa sama dengan 0,05, df sama dengan 1, dan x kuadrat tabel 3,84. Pertanyaannya, apa kesimpulan dari hasil uji C-square dari data tersebut? Masuk pembahasannya. Pertama, menghitung nilai harapan EIJ, total baris kali total kolom dan total keseluruhan. Ini adalah penghitungannya. X kuadrat alfa 0 dikurang E kuadrat per E, dan hasil akhirnya 3,64. Kemudian langkah ketiga, bandingkan dengan X kuadrat table. X kuadrat hitungnya 3,64, X kuadrat tabelnya df sama dengan 1, dengan alfa sama dengan 0,5 menghasilkan 3,84. Ternyata X2 hitung besar dari X2, tabel tidak signifikan. Jadi sebelumnya saya itu memilih jawaban B, tapi salah. Jawaban yang benar adalah A, tidak ada hubungan antara jenis minimum dan kelulusan. Oke, ini adalah perbaikan sayanya. Untuk jawaban sebelumnya, mohon maaf teman-teman. X hitungnya 3,64, X kuadratnya tabel 3,84. Karena X kuadrat dihitung kecil dari X2, tabel tidak signifikan. Jawaban yang benar adalah tidak ada hubungan antara jenis minuman dan kelulusan. Baik, demikian video animasi di mata kuliah Biostatistik dengan judul uji t-test dependen, uji C-square, dan uji Whitney. Saya Better Sustin Gula mengucapkan selamat menonton kepada ibu dan teman-teman semua. Selamat malam.